Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat terus, amin. Berjumpa lagi dengan saya Hafiz Fikri, si tukang jalan-jalan yang gak pernah rutin. Perjalanan ini sebenarnya antara niat dan gak niat ya. Karena jujur gak terlalu banyak merekam momen-momen dimana suasana hati yang kurang mendukung dan banyak istirahat. Karena 2 hari itu full ada acara penting. Tapi karena ini merupakan pertama kalinya saya pergi ke suatu daerah ini, jadinya saya harus mengalahkan rasa mager. Perjalanan dimulai dari kota Bandar Lampung menuju kota Bogor. Seperti biasa naik bus ini lagi, yaitu Damri. Cuma perjalanan sesungguhnya bukan yang ini, karena yang sebenarnya saya akan nge-trip dari kota Bogor menuju Bayah. Nah, Bayah ini merupakan salah satu daerah pesisir yang berada di Kabupaten Lebak, Banten. Ya sudah, bagaimana kelanjutannya? Ditonton terus pokoknya ya. Semoga menghibur bagi yang menonton dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin ke Bayah tapi bingung naik apa. Dan jangan lupa siapkan kopi dan cemilan biar gak ngantuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Fikri. Sebenarnya perjalanannya tuh saya dari Bandar Lampung ya, naik bis ini. Nah, hari ini saya akan KKN ya, menuju desa Bayah. Nah, Bayah itu di mana ya tepatnya? Kurang lebih 9 atau 10 km lagi dari Pantai Sawarna. Bayah tuh dia di Kabupaten Lebak, Banten ya. Jadi kalau sesuai timeline ya, saya tuh dari Tanjung Karang jam 8 sampai Botani jam 4 subuh atau setengah 5. Nah, jadi saya dari sini langsung kejar ke Deramaga ya, untuk naik bis rombongan ke Bayah, ke Lebak lah. Cuman apesnya pas di pelabuhan itu saya ngantri sampai 2,5 jam gitu. Bener-bener aduh, di luar timeline banget ini, di luar prediksi parah. Dan jadinya ya udah saya ketinggalan sama mereka. Tapi alhamdulillah saya udah nemu opsi sih untuk ke Bayah tuh naik apa. Pokoknya gimana kelanjutannya disimak terus ya. Oke, kita akan ke terminal Baranang Siang dulu ya. Jadi rencananya saya akan naik bus MGI dari Baranang Siang menuju ke Pelabuhan Ratu. Nah, dari Pelabuhan Ratu saya akan nyambung lagi Elf sampai ke Bayah. Untungnya saya udah searching dulu ya di YouTube juga, perjalanan ke Bayah tuh gimana. Aduh, harusnya ini kalau on time ya sesuai jadwal tuh saya naik rombongan gitu, gak perlu ribet lagi, gak perlu apa ya, kayak keluar ongkos lagi gitu ya. Tapi saya ketinggalan. Padahal dari Tanjung Karang ke pelabuhan itu lancar loh. Nah, pas di pelabuhan ini suwe banget. Tapi ada hikmahnya sih ya, selama di bis saya bisa tidur sampai 5 jam lebih. Alhamdulillah. Ya pokoknya gimana ya, ambil hikmahnya aja lah. Meskipun kesel atau bete ya bete sih. Yaudah, kita naik dulu ya, menuju ke terminal. Ini terminal depan. Ya, beginilah suasana pagi hari di terminal Baranang Siang, di mana masih sejuk dan situasi jalan lancar. Di sini juga tersedia minuman dan cemilan bagi yang belum beli, dan juga ada warung makan. Untuk bis MGI yang saya naiki ini tepatnya di sebelah kanan ya, yang bis 3/4 pokoknya. Gorengan tempe tahu. Gorengan tempe tahu. MGI lagi ya, bis dengan singkatan Maya Gapura Intan
merupakan salah satu bus kebanggaan asal Tanah Priangan yang melayani antar kota dalam provinsi atau disingkat AKDP. Nah, bus ini merupakan salah satu anak dari perusahaan PT Mayasari Bakti Utama dan berpartner dengan bus CBU dalam hal sosial media. Nah, kenapa bus ini termasuk AKDP? Karena semua rutenya itu berbasis antar kota di Jawa Barat, seperti Bandung Sukabumi, Bandung Bogor, Bogor Pelabuhan Ratu, Bogor Garut, dan masih banyak lainnya. Nah, bus ini sempat melayani rute Jakarta-Bandung namun sudah berhenti operasi. Entah kenapa alasannya, saya pun juga kurang tahu. Dan untuk okupansi penumpang di bus ini terbilang ramai. Nah, sekarang kita sudah tiba di persimpangan Ciawi, di mana di sebelah kiri itu ke arah Puncak dan kalau lurus ke arah Sukabumi. Di sini kita ngetem ya, lumayan lama, sekitar 20 menitan. Dan setelah itu kita masuk tol lagi, yaitu tol Bocimi atau disingkat Bogor Ciawi Sukabumi. Nah, ini pertama kalinya saya melewati tol ini ya. Jadi terkesannya tuh kayak wah, baru gitu. Ya, jam 8.12 kita masih di jalan ya, belum tiba di Pelabuhan Ratu. Masih isi solar dulu. Tadi itu pas jalannya kelak-kelok ya, itu saya malah ketiduran. Masih ngantuk. Dan kayaknya bentar lagi sampai sih. Lepas dari SPBU, kita disuguhi dengan salah satu pemandangan yang tiada bosan-bosannya, yaitu kemacetan. Nah, biasanya lancar kan, cuman kali ini karena ada pawai ya, jadi jalannya itu kebagi dua. Nikmatin aja pokoknya. Setahu saya ada 2 PO bus yang melayani rute Bogor menuju Pelabuhan Ratu dan sebaliknya, yaitu bus MGI dan Putra Bahari. Nah, untuk bus Putra Bahari ini saya udah lama nggak dengar kabar gimana, udah lama nggak update gitu ya. Jadi yang saya tahu hanya bus MGI. Nah, untuk bus MGI ini dia pemegang pasar di rute Bogor menuju Pelabuhan Ratu ya. Karena armadanya banyak sehingga tiap jam tuh pasti ada di terminal. Nah, untuk tarif dari Bogor menuju Pelabuhan Ratu ini sebesar 60.000 per orang. Dan untuk busnya 3/4 alias bus kecil karena kondisi jalan yang cukup ekstrim. Sejauh ini selama saya naik bus MGI itu kesannya positif sih. Belum dapat yang apes gitu ya. Sejauh ini ya. Dan ini merupakan pertama kalinya saya naik bus versi kecilnya ya menuju ke Pelabuhan Ratu dengan modal bismillah aja alias modal nekat dan searching tipis-tipis. Saya beraniin diri lah ke Pelabuhan Ratu ini secara sendiri gitu. Ya gimana ya, orang udah ketinggalan rombongan. Jadi mau gak mau saya harus susul kan. Aduh, mana barang bawanya banyak. Tapi alhamdulillah aman sih, gak ada yang jahil gitu. Pukul 16 kita sudah sampai di terminal Pelabuhan Ratu. Berarti perjalanan ada
3,5 jam ya dari kota Bogor. Nah yuk siap-siap kita turun. Nah beginilah kondisi di terminal Pelabuhan Ratu ya. Jadi di sini ada elf sama bis-bis kecil aja sih, nggak ada yang bis gede gitu. Nah ini yang kuningnya adalah elf yang akan saya naikin ke Bayah ya. Untuk tarifnya tadi 60.000 sih. Tadi saya kira harga tembak ya. Ya nggak tahu sih 60.000 ini harga tembak apa enggak. Tapi menurut saya yang lihat di searching juga sih yang di YouTube, sepantaran segitu juga sih, 50 apa 60 gitu. Ya kalau emang misalnya ternyata 50.000 ya udah nggak apa-apa. Dan ini berangkatnya masih lama, kayaknya udah setengah jaman lagi. Jadi ngapain ya setengah jam ke depan? Gabut. Ya udahlah, kita lihat-lihat dulu ya. Mau ngopi, nah ini ada ngopi, teh, makan juga bisa di situ. Udah jam segini tapi belum jalan juga. Ini nunggu penumpang agak rame dulu ya, baru jalan. Sekarang sih masih 4 penumpang jumlahnya. Ya beginilah kondisinya. Gerah sih. Hangat juga. Akhirnya kita berangkat dari terminal Pelabuhan Ratu. Kagak ada bangkong. Bapak di mana? Juga rek langsung makan tuh. Iya. Oh, bangunan. Nah, itu tadi pantai ya. Jangan-jangan itu Pelabuhan Ratu nih. Sebenarnya masih ada pilihan lain menuju Bayah, yaitu naik KRL sampai stasiun Rangkas Bitung, lalu lanjut naik elf dari Rangkas menuju Cikotok. Nah, nanti bisa turun di terminal Bayah. Atau dari stasiun Rangkas Bitung bisa naik Damri ya menuju ke Sawarna. Nah, nanti bisa turun di terminal Bayah. Cuman kalau naik elf setahu saya itu jalan dulu ya, atau ke terminal dulu gitu. Nah, kalau langsung dari stasiun itu naik Damri. Nah, untuk jadwalnya itu sekitar jam setengah 8 ya, 8 pagi. Nah, untuk kalau siang jam 1 setahu saya. Nah, untuk jadwalnya elf setahu saya jam 7 atau jam 8 pagi sama jam 1 siang ya. Mengapa seperti itu? Karena perjalanan ke Bayah itu membutuhkan waktu 4 jam ya, kalau dari Rangkas Bitung. Sedangkan kalau dari Pelabuhan Ratu itu kurang lebih 2 jam aja. Jadi ada 2 pilihan menuju ke Bayah. Namun menurut saya itu tergantung posisi kalian juga. Kalau misal di Jakarta atau Bekasi nih, nah menurut saya mending ke Rangkas Bitung aja, naik KRL lalu lanjut elf atau Damri. Tapi kalau kalian di Bogor dan sekitarnya, mending ke arah Pelabuhan Ratu aja, naik bus MGI lalu lanjut naik elf ke Bayah gitu. Nah, kalau udah ngeliat seperti ini nih, semacam jembatan gantung gitu ya, tandanya sebentar lagi kita sudah sampai di Bayah. Dan juga ini kalau sore ya pemandangannya cakep deh asli. Cuman kalau siang-siang ini terik banget. Dan juga di kawasan ini juga ada perusahaan PT Semindo ya kalau nggak salah. Semen merah putih gitu.
Nah, ini ada pantai Karangtaraje ya. Ini pantainya bagus dan cocok untuk mancing. Dan di sana juga harus hati-hati gitu, soalnya tajam. Dan ya, kita sudah melewati jembatan ini ya. Tandanya sudah masuk daerah Bayah. Ini kita ikutin aja jalannya, nanti ada persimpangan. Nah, di persimpangan itu tepatnya ada terminal Bayah. Oke, jam 14.00 alias pukul 2 pas ya. Ini saya sudah tiba di terminal Bayah. Perjalanan dari Pelabuhan Ratu jam 12 dia. Total ada 2 jam perjalanan. Ini sekarang saya lagi menunggu teman-teman ya. Karena infonya bis yang mereka tumpangin itu banyak meledak, bocor, sampai sekarang belum dibenerin. Jadilah kayaknya saya duluan nyampe deh. Ini saya mau ke Indomaret dulu deh, mau ngadem jajanan atau gimana. Ya beginilah kondisi di Bayah. Alhamdulillah desanya kelihatannya maju ya. Desa maju ini. Ada minimarket, ATM juga ada. Jadi enak lah pokoknya. Mudah-mudahan ya. Baiklah, mungkin itu saja trip singkat ya yang dapat saya dokumentasikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. Ini hanya sekedar sharing aja. Dimana saya awalnya bingung banget untuk ke Bayah nih gimana caranya, dan alhamdulillah sudah dapat aksesnya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat, dan jangan lupa nanti di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Itu saja ya trip yang dapat saya dokumentasikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.